Gue merasa nih pejabat-pejabat dari pusat yang datang ke Lampung barusan, terus mobilnya keplater kan, kasian, gue ngeliatnya kasian gitu, mobilnya nyangkut. Kayak nggak percayaan banget sama gue. Udah gue bilang di Lampung jalannya rusak, hancur, kayak palung. Lu nggak percaya, lu tetep pakai mobil ceper, pakai Mercy, pakai Alphard. Nggaknya kontak dulu manajer gue si Feby itu, lo tanya, lo minta gabungin ke grup WA, kita chat-chatan. Nggaknya lo bawa Fortuner deh, kalau nggak ada Fortuner gue pinjemin mobilnya Sri L300 tuh kalau nggak mau kan. Kan kasihan Mercy lo, Alphard lo kan. Kayak kontak WA anjir, WA dulu, WA. Merasa sok penting, si lunak relawan Anies kurang ajar sama Presiden Jokowi. Bima si lunak itu memang mulutnya licin banget, dan saking gak ada tulangnya, dia ngebacot gak karuan soal Presiden Joko Widodo yang datang ke Lampung dengan mobil Mercedes-Benz. Dia merasa bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung itu karena dia mengviralkan video, padahal gak begitu. Si lunak ini mengatakan sebaiknya Jokowi pakai mobil pick up saja sambil bawa beras. Memang kelihatannya pendukung Anies Baswedan ini menjadi semakin jelas duitnya datang dari mana. Setelah dia berkuar-kuar di Australia, dia bisa jalan-jalan ke Vietnam sambil beli bonding buat rambutnya yang gak jelas itu. Seharusnya setelah dia menghina Megawati dan Bapak almarhum Soekarno sebagai sebutan janda dan mampus, dia sudah puas melakukan ejakulasi otaknya ala-ala Australia. Tapi dia ternyata masih belum puas karena masih mau onani pemikiran dengan cara yang sangat tidak terhormat sebagai warga negara Indonesia yang diaspora di luar negeri. Entah si lunak itu maunya apa dan punya motivasi apa terhadap Presiden Joko Widodo. Tapi saya curiga orang ini memiliki sebuah rasa sakit hati yang mendalam. Dan tipe orang macam gini kalau sakit hati kan dendamnya bisa sampai berbuat penghinaan sehina itu. Saya sih nggak kepingin dan nggak berharap orang ini ditangkap oleh polisi atau jadi buronan Interpol. Biarin aja dia berkuar-kuar seperti orang gila yang merupakan pendukung Anies Baswedan ini. Tapi setidaknya harus ada penyeimbang seperti tulisan-tulisan yang saya tulis dan beberapa teman-teman saya tulis mengenai si lunak yang diduga suka sampai pelangi itu. Memang kita melihat bagaimana pendukung Anies Baswedan semakin lama semakin brutal mendekati tahun politik yang mendekat. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari Anies Baswedan. Maka dengan menghina Presiden Joko Widodo, Bima diduga mendapatkan duit. Lihat saja dia bahkan sampai ngomel-ngomel akun TikToknya di-ban. Padahal kita tahu TikTok kan sebagai tempat untuk mendapatkan uang. Bahkan dia bikin Bima Foundation setelah viral nggak jelas itu untuk mendanai dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang ingin kuliah di luar negeri dan bekerja di luar negeri untuk menetap. Saya nggak masalah dengan organisasi yang dibuat, tapi saya bermasalah dengan mulut yang dia miliki dengan kalimat-kalimat yang kurang ajar dan durhaka kepada orang tua. Mungkin Bima kecewa karena rumah orang tuanya tidak dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo saat beliau melakukan kunjungan kerja di Lampung untuk memeriksa jalan-jalan rusak. Mungkin dia sebagai pendukung Anies Baswedan sudah mendapatkan janji-janji surga. Nggak ada yang perlu kita banggakan dengan orang seperti Bima yang dianggap sebagai seorang yang kritis padahal miris. Si tulang lunak ini memang sepertinya harus diberi pelajaran lewat cara lain. Gagasan dan nyinyiran diadu dengan nyinyiran aja, biar dia dapat penyeimbangnya supaya jadinya terlalu gitu pengaruh busuknya. Orang ini nggak beda sama pengkhianat-pengkhianat bangsa lainnya yang ada di luar negeri dan separatis. Nggak apa-apa kalau membuka pelatihan untuk orang-orang yang mau kuliah di luar negeri atau bekerja dan menetap di sana. Tapi menjadi masalah jika sambil melakukan hal itu sambil ngebacot soal Presiden Jokowi yang sudah baik banget membangun bangsa ini. Ternyata setelah mendukung Said Didu, dia juga mendukung Anies. Ini orang yang paling suka ngomongin sesuatu yang sifatnya keminggris. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuhur.com, ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?